بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا قيم ما تبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إلى الرحيا بينه ومهد جميع الشيخ المعلمين وصلى الله عليه وسلم الجيلاني وإلى قبل عمل سيدي سيد أبو يزن البوسن وقبر ابن سيد السمن المداني وقبل عالم سيدي سيد محمد والغزال إلى الرحيا من شابي والنبوي وكي محمد الشيخ ولا محمد رسول بن جلي صاحبي كلام بن سيد الجن سيد البار إلى الشيخ وكسب راجع سمع الشيخ المربى رحينا العالم العالم السيد الكرامة أبو محمد أمين بدل سيد زين من الأوضان سيد البنجري وحسن المؤدب الكتاب على حدد جميع شيخنا معلمينا ولشيخنا لأبينا ولمن أنفقهم اللهم اجعل أنفسهم لهذا المجلس ولمجلس المصباح المنير الله كان دغشهم الرحمة والمغفرة إلى درجة من الجنة دعا علينا ولدنا وحبيبنا وزوجنا رجالنا من بركاتهم ونورهم الشرر معظم خصوصياتهم ونفعنا وكرماتهم وسلم في زمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حزبهم من غير سوء ولا حساب زون العلماء الدنيا المثابة المستخدمة سلم على النبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق أجمعين وهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خص بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على أبي القاسم سيدنا ولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بالحظ العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح فتح زل يكرهما بالعلم النبي ليعلم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmat Allah selalu senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salam dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat beriman, nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Kita dapat berhadir di majelis ilmu dan di majelis ibadah. Karena majelis ilmu adalah satu taman daripada taman surga. Satu saat duduk di majelis ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunat 60 tahun. Itu istimewanya kita hadir di majelis ilmu. Andai kita duduk di rumah atau kita duduk di masjid hanya beramal beribadah tasbih kita ketik selama 60 tahun baru mengimbangi pahalanya kita duduk di majelis ilmu walau satu saat. Satu saat itu satu kali belajar. Tergantung gurunya, bisa setengah jam, bisa sejam, bisa 2 jam. Yang penting satu kali duduk di majelis ilmu. Itu istimewanya orang yang hadir di majelis ilmu.
Nah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah, ditolongi oleh Allah, ada kita niat, kepingin, bersemangat, nuntut ilmu, itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Mu'awanah, halaman 13, baris ke-11 dari atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid dharain amin. Wa iyyaka wa muhditsatil umur. Takutilah olehmu bahwa engkau mengada-ada beberapa perkara. Wa mukhtalifatul ara' dan berselisihan dengan pemahaman orang-orang terdahulu. Nasihat Sayyidin ini jangan sampai membuat sesuatu ibadah, sesuatu amaliyah yang mana amaliyah itu tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah, baik secara bahasa orang wah ini ngarannya secara spesifik, secara implisit, bahasa orang wah ini tuh, bahasa kita tuh secara nyata maupun secara isyarat. Apabila Rasulullah tidak ada memberikan sesuatu itu secara isyarat maupun secara nyata, jangan sampai kita membuat suatu agama itu nang baru, sesuatu pekerjaan nang baru yang tidak ada berhubungan dengan Al-Quran dan tidak berhubungan dengan Al-Hadis. Biasanya yang terjadi seperti ini adalah orang-orang yang ingin tampil beda, ingin tampil bahasa orang wah ini viral, sehingga membuat sebuah perkara yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tetapi apabila perkara itu ada tersirat, apalagi tersurat menurut Al-Quran dan Hadis, itu silahkan. Walaupun di zaman Rasulullah kan ada, namun yang kita kerjakan itu ada tersurat dan tersirat menurut Al-Quran dan Hadis. Istilah lain membuat sesuatu yang itu namanya bid'ah. Arti bid'ah itu membuat suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun jikalau pekerjaan itu walaupun tidak tersurat di zaman Rasulullah, namun tersirat. Nah, kadang arti pian tersurat dan tersirat. Nah, contoh, nang gaya kita sudah jadi gawian kita bahaulan, marwah, sehari, 2 hari, 3 hari. Itu pekerjaan itu tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah. Memang ada secara tersurat. Ada tersurat itu nang terlihat seluruh riwayat hadis mana aja kadada mengadakan Rasulullah itu pernah bahaulan, ada pernah ma'ruah itu memang ada pernah, tetapi ada tersirat. Nah, tersuratnya memang ada, adanya secara riwayat apa yang, tapi tersirat ada. Apa itu tersirat? Rasulullah menyuruh kita berbuat amal kebajikan. Rasulullah menyuruh kita membaca Quran. Rasulullah menyuruh kita membaca sholawat. Rasulullah menyuruh kita silaturahmi. Rasulullah menyuruh kita memberi makan orang lain. Nah, memang di zaman Rasulullah model kayak itu kan ada, tetapi di zaman sekarang ada model dikombinasi antara perintah baca Quran, perintah baca sholawat, perintah silaturahmi, perintah memberi makan, lalu disatukanlah dalam sebuah wadah, lalu orang ma'ruah, iya kan? Ma'ruah baca Quran ada Yasin kan? Ma'ruah baca salawat ada
Allahumma salli wa sallim ala. Ada. Orang berarwah tuh silaturahmi ada. Mbah turun hadir orang mau undang. Kumpulan rame dan kumpulan silaturahmi. Orang mau arwah bermakanan gak ada. Bermakanan kan. Nah, lalu disatukanlah 4 model ini, lalu diberi nama dengan sebutan ma'arwah, lalu diberi nama dengan model sebutan baul. Nah, ini namanya bid'ah juga, tapi bid'ahnya namanya bid'ah hasanah. Memang tersurat di zaman Rasulullah ada, tetapi tersirat ada. Apa tersiratnya? Iya tadi suruh baca Yasin, suruh baca Quran. Memang Rasulullah secara langsung ada, yuk kita bahulan, aku imbah meninggal kemanakan kok. Tapi Rasulullah menyuruh baca ya Yasin. Nah itu. Jadi itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Nah, ini sekedar ilmu kita bahwa apa yang kita kerjakan mengwayahin itu sudah ditasihih oleh ulama-ulama terdahulu. Hanya ada itu di Nusantara, di Indonesia. Kenapa? Karena ulama bahari disitulah cara wadah menyatukan umat Islam, bagaimana mereka ingin berperang melawan penjajah. Karena kada boleh berkumpul kecuali ada sebab. Nah, lalu diulah caranya. Bila ada orang mati, lalu ada sehari, ada 2 hari, ada 3 hari. Dengan cara itu lalu berkumpulan para warga negara sambil bunyinya ma'arwah mendoakan si mayit, pada di dalamnya mereka berunding nang kayak apa Indonesia ini mau merdeka. Itu rumusnya, itu asbabnya kenapa timbul ada sehari, 2, 3 hari dan sebagainya. Nah, ini namanya bid'ah juga, tapi namanya bid'ah hasanah. Nah, sekedar ilmu kita. Kenapa jadi sekedar ilmu? Supaya kita tahu, karena anak-anak wahid ini sudah hati-hati kita di Facebook, di YouTube itu banyak orang-orang memadahkan haram. Jadi anak-anak kita kada ada bintang, ya kayaknya kan marwahi lagi kita. Ada di haulinya lagi, bahkan ini ada di pondok pesantren kayak itu. Bahkan pondok pesantrennya dengarannya ngaran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondok pesantren Asy-Syafi'i mengarani, pondok pesantren Umar bin Khattab mengarani, padahal di dalamnya Syiah. Supaya kita dulu jangan terperdaya dengan nama. Ada orang curhat daun ulun tapi lawas sudah balik menyekolahkan anak ke Jawa 2 tahun boleh sekali datang kuitan bahaul, sekalinya kuitan bahaul di sarikinya haramnya bahasian sarikinya juga beda aja kayak apa aja banyak juang karasi, akhirnya diambil oleh banyak sekolah atau banyak Darussalam hanya rampih. Artinya apa ya, itulah zaman wahini. Apalagi kan anak wahininya bisi HP ada tuh, itu banyak di HP di Facebook tuh, bahaul haram ya, marwah haram ya. Nah, amunnya taguk bulat itu ya bahaya. Nah, ini maksudnya kita harus tahu asbabnya kenapa jadi boleh, walaupun memang sebenarnya kan ada zaman Rasulullah kita bahaul marwah saat 2-3 hari kan ada, tetapi itu adalah sarana memberi hadiah kepada almarhum. Nah, supaya tahu namanya ibadah namanya kada. Artinya kayak ini, ketika kita ditakdirkan orang kada mampu lalu kada berarwah bah meninggal, jangan dikuyak kenapa aja kada diarwahi. Orang kada ada duitnya kenapa? Jangan dipaksa-paksa ya kalah. Nah, itu karena bukan sebuah hukum pasti dalam agama, ya kan? Karena memang Rasulullah kada pernah berarwah. Nah, artinya andai ada nang kada berarwah, kada apa-apanya. Ini bacakan seorang Yasin sampai namanya, ini bacakan sembahyang hadiah sampainya.
mun dipaksa baru hutang-hutang sana sini jangan andai kadada itu nah. Tapi amun ada jangan juga. Banyaknya kuitan meninggali harta, marwah kada, mahaul kada, macam-macam kada. Nah durhaka pulang lawan kuitan. Nah ini namanya supaya kita perbendaharaan ilmu. Nah itu hanya sebuah nama. Intinya di dalam orang acara seperti itu adalah zikir kepada Allah. Cuma ngarannya aja beda. Karena di zaman bahari memang ada, tapi kalau para sahabat baca Yasin, para sahabat bersalawatan, memang gawian para sahabat. Para sahabat silaturahmi, kumpul-kumpul, memang gawian sahabat. Para sahabat bermakanan, memang gawian sahabat. Cuma kada ngarannya nang kayu itu deh. Nah, ngarannya kada. Termasuk benda-benda nang biasa nawihnya. Namun kita pukul barat nang kayak itu bila kada ada zaman Rasulullah kada boleh. Wah ini banyak kita nang terlanggar. Contoh kursi ini nah. Adalah di zaman Rasulullah kursi ini. Ada boleh. Yang karpetnya adalah zaman Rasulullah. Ada. Ya kalah. Sepeda motor. Ya adalah zaman Nabi Muhammad sepeda motor. Ada. Amalnya kada boleh kayak apa kita. Nah itu namanya perlu wawasan ilmu. Makan di zaman Rasulullah makan kada besindok. Kita ini kaulah makan kada besindok apalagi dengan sup. Ayo. Modelnya ada. Nah itulah perlu namanya waqis ala zalik. Dalam ilmu itu namanya menggunakan ilmu kias. Jadi tidak semua yang tidak ada zaman Rasulullah itu bid'ah, tidak semua. Tetapi adalah melihat situasi dan kondisi. Yang penting ada tersurat atau tersirat di dalam Al-Quran. Apakah ngarannya? Sama yang kayak orang bermaulidan, bahabsi, baburdah, badalail. Di zaman Rasulullah itu memang gak ada. Nangarannya nangin tata karena menciptakan burdah tu umat tadudija dalail umat tadudija sama maulid al-habasi tadudija sebelum sesudah Rasulullah dan para sahabat wafat. Nah tetapi isinya adalah salawat. Nah lalu bagus memang Rasulullah itu kan tidak menyuruh baca salawat ini tidak. Yang Rasulullah suruh itu hanyalah membaca salawat itu aja. Salawat apakah ngarannya? Bisa-bisa kita yang Amerika mengarani. Nah kayak kita bulah wadai juga tuh pada sama. Di julung ikuitan pisang, julung ikuitan gelapung, julung ikuitan gula. Ya masing-masing ada gimana mengelola. Ada nama udak dibuatnya di dalam daun ngaraninya pais. Ada nang diudaknya buatnya dalam rinjing nang dingaraninya limping. Ada nang diudaknya buatnya dalam tuangan ngarannya urut pisang. Padahal isinya sama. Kayak itu juga amalan. Amalan maulid tuh. Ada nama ngarani maulid habsi, ada nama ngarani maulid tiba, ada nama ngarani syarabul anam. Oh ini ada lagi ngarannya apa? Nang peran hanyarnya nang lulusan tarim nih. Karangan Habib Umar ya kala nang mulai rame. Nah intinya sama salawat. Nah gitu tuh. Nah itu namanya amalan yang tersirat caranya. Memang Rasulullah kada disuruh bacalah salawat burdah kada ada. Bacalah habsi kada ada. Tetapi hanya ya Rasulullah bacalah salawat itu aja. Nah itu tuh. Supaya kita tambah wawasan. Jadi orang bertakun, itukah asbab judulnya, asbab urutnya, sebab musabab adanya seperti itu. Nah yang dilarang Rasulullah itu ada yang kadada perintah Rasulullah baik tersurat maupun tersirat. Kadada lalu perintahnya contoh nang kayak bapak orang mandi belilin adalah zaman Nabi itu orang mandi belilin
Dedah. Nah, itu dah macam-macam. Artinya bilanya kada tagawi jangan dipadahkan kada sahnya menggawi. Itu hanya adat biasa saja, adat bukan daripada sunnahnya. Sama orang baca manakib berdupa kah, kada berdupa kah, kada balakatan kah, kada berkupi kah, ada apa yang sama aja. Nah kayak itu dah. Faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, hadis Rasulullah setiap sesuatu yang ada itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, tapi bid'ah itu juga berdua. Bahkan di sini disebutkan nanti bid'ah itu ada 3. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fi fa huwa alaihi raddun. Barang siapa ada pada perkara kami ini maka dia bukanlah umatku dan dia adalah agamanya ditolak. Nah, wa bid'ah salasun, bid'ah itu ada 3. Bid'atun hasanah. Yang pertama bid'ah hasanah. Wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah. Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang dilihat, dikenal oleh para imam-imam yang dapat petunjuk, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan pendapat manfaat yang paling bagus. Nah, yang sesuatu itu selain pada Al-Quran dan hadis ada yang disebut dengan namanya maslahat. Bila itu bermanfaat bagus, walaupun di zaman Nabi kada, tapi ketika itu dibaca bermanfaat. Contoh kita membaca talakin, dah. Memang di zaman Rasulullah kada baca talakinan, ada. Makanya kaum nang sebelah nya kada baca talakin, ya lah. Memang Rasulullah itu kada baca talakin. Lalu kenapa kita batalkan? Itu ada namanya maslahat. Hukumnya itu mursalatul maslahah mursalah namanya. Maslahah mursalah. Manfaat yang akan timbul. Nah, apa manfaatnya? Ketika kita membaca talqin ada manfaatnya apa? Nang hadir mendengar ini ingat. Itu dapat ilmu di sana. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, wahai si fulan, apabila datang kepada engkau 2 orang malaikat, faqul, katakanlah, huwa, dia itu sama kami juga, sama makhluk kami. Nah, kama anta khalqun min khalqi, seperti engkau juga makhluk seperti kami. Nah, bilanya berkata, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Selain mengingatkan yang dalam kubur, mengingatkan lawan nang mendengar. Nah itu maslahatnya. Coba kalau kada di kubur orang baca talakin, di mana kita mendengar suara yang di majelis orang mewadahi, kenalah bila mati masing-masing mengatakan Allah Tuhanku kadada. Tetapi ketika kita hadir orang menguburkan lalu bermanfaat. Nah itu yang disebut dengan maslahah mursalah ngarannya dalam hukum fikih itu, maslahah mursalah ngarannya. Nah walaupun itu kadada zaman Rasulullah tetapi bermanfaat, silahkan digawi. Nah silahkan digawi. Katanya kada memudaratkan. Wa kadzalika jam'al Qur'an al-mushaf li Abi Bakrin wa sahabat diwan. Nah, kayak itu juga contoh nang di kadada zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah tuh kadada Quran nang bebuku nih. Jangan kira zaman Rasulullah tuh Quran mencongkong ada. Lalu di zaman sahabat dikumpulkanlah oleh Abu Bakar, memulainya tuh dibentuklah di situ namanya panitia, diwan panitia. Tujuannya apa? Mengumpulkan Al-Quran. Contohnya di zaman Sayyidina Utsman, mulai zaman Abu Bakar. Nah, lalu dibacalah Quran, buku berjilid ini. Nah,
Ayo, amun itu kada boleh bahambura Quran di sana sinilah. Mungkin kalau nah itu namanya ketika sesuatu bermanfaat silakan gawe, walaupun di zaman Rasulullah kada ada contoh nang kayak kita berbuka puasa di masjid ya kalah. Nah ada di zaman Rasulullah berbuka puasa di masjid berjamaah ada kalah. Tetapi ketika kita berjamaah bermanfaat lalu jadi manfaat, itu namanya maslahah mursalah, lalu bermanfaat. Kenapa? Bila berjamaah otomatis lebih banyak orangnya nang sembahyang. Nah kayak itu tuh banyak orangnya nang sembahyang. Wa salatut tarawih li Umar. Nah, kayak itu juga salat tarawih di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Rasulullah ada nang salat tarawih nang as-salat jami'ah ada. Ayo. Lalu dikumpulkan oleh zaman Sayyidina Umar. Nah itu namanya bermanfaat. Nah, salatut tarawih li Umar di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah tarawih itu berapa? 8 rakaat di situ. Kenapa kita 21? Nah, itu sudah diteliti oleh Umar. Rasulullah sembahyang di masjid berjamaahnya 8, tapi Rasulullah ke rumah menyambung karena Rasulullah takutan amun menggawi di masjid, takutan memberati umat, kena umat saya itu juga kalau umat kok ada sanggup di rumah aja menggawinya. Tahu zaman Sayyidina Umar dijadikan kasiden nang tarawih itu sampai dengan 23 ya kalau lah mitir lah, bahkan ada sampai 41 ya kalau nah itu namanya bid'ah, tapi namanya hasanah. Yang kita bersalawatan fadlan minallahi wa ni'mah, itu supaya memberikan penyegaran. Amun kada ada bersalawat kada sigar bah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri pulang Allahu akbar, kurang sigar. Lalu diselingilah dengan salawat fadlan minallahi wa ni'mah. Nah, kan kita dan sebagainya adalah, nah itu contoh namanya nang bid'ah hasanah. Wa tartibul mushaf, menyusun Al-Quran, wal azanul awal yaumul jum'ah. Nah azan pertama hari Jumat ya juga itu mulai li Utsman, mulai Sayyidina Utsman. Coba lihat pian bisakah sembahyang di Muhammadiyah, bisa kalah ya sekali aja kalau azan ini seadanya yang digawe Rasulullah aja. Ada kita tambahi azan 2 kali ya kalah. Kalau orang sebelahnya sebelum azan hatib berdahulu naik, kada disuruh-suruh, ada kita disuruh orangnya naik. Coba biar bisa sambil yang sebelahnya nih sampai waktu lalu berdiri hatib naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung aja bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Mbah azan langsung alhamdulillah. Nah ada kita kita tambahi karena itu baik. Tujuan apa? Memanggil, mengumpulkan orang banyak. Sampai azan dulu sekali, lalu menyunat. Banyak hanya kumpulan orangnya, hanya ditambahi dengan innallaha wa malaikatahu ya kalah. Nah itu namanya aba-aba menyuruh si hatib naik. Nah jadi hanya tonton wa ta'zima, hanya hatib naik. Nah tambahan azan pertama itu namanya bid'ah hasanah. Nah tahu dah pian kenapa orang sebelah azan sekali, kenapa kita 2 kali? Itulah bedanya kita dengan mereka. Hanya nang sekali itu indah menggawi, padahalnya Rasulullah kada menggawi. Kita menggawi
bagus itu. Kenapa? Manfaat, mengumpulkan orang banyak. Makanya jemaahnya banyak kita kalau pada banyak tak. Ya kalau nah contohnya masjid aja banyak kita di sana. Nah itu manfaatnya. Jadi hanya mendengar ada gubuh-gubuh kayak itu tuh. Nah dan banyak lagi sebagainya kalau kita kaji ilmu-ilmu seperti itu. Wa ahkamu qitalil bughat li aliin wal khulafa'il arbah, dan hukum memerangi pemberontak itu terjadi pada Sayyidina Ali. Nah, bila ada orang memberontak lawan negara wajib diperangi. Memang tidak ada zaman Rasulullah, tapi zaman Sayyidina Ali. Karena bila orang memberontak dia membahayakan negara, wajib dibunuh orang yang memberontak terhadap negara. Bahasa kitanya itu apa yuk? Musuh dalam selimut mendengarannya, atau musuh dalam selimut. Nah, dan lain-lain sebagainya. Summa qala wasaniyah bid'ah mazmumah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolongin kita dalam amal ibadah, kabulkan segala hajat dunia hajat akhirat. Allah selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, panjang bertaat ibadah bersama Rasul dan kerajaan yang salihah. Syirin Nabi Syirin Suratil Fatihah.